Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau jelasin penjelasan dari Mas Febri nih. Oh, tapi sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Oke, nama aku Saira Febri. Aku juga dari IAIN, terus Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Oke, aku mau nerusin nih apa yang dijelasin sama Mas Febri tadi. Nah, di sini aku mau jelasin tentang proses bahasa. Apa sih proses bahasa? Nah, proses bahasa itu adalah medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu yang termuat dalam pemahaman manusia. Maksudnya bahasa itu adalah sesuatu untuk kita memahamkan manusia. Maksudnya gini, contoh nih, kita kan nggak mungkin kan kalau tanpa bahasa kita bisa berkomunikasi sama teman kita, sama orang yang berkomunikasi sama kita. Mau meskipun itu bahasa isyarat sekalipun. Bahasa isyarat kan pasti ada sesuatu yang bisa buat mudeng seseorang yang lagi kita ngobrol nih. Nah, gitu. Itu proses bahasa. Terus bahasa itu kayak alat verbal. Alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, pakar linguistik nih juga bilang bahasa adalah satu sistem lambang bunyi. Nah, jadi tuh bahasa itu lambang bunyi yang bersifat artiber. Artiber itu mematuhi kayak lambang dan dilambangkan. Jadi kayak artiber itu kayak apa ya? Ya dia melambangkan apa yang dilambangkan, kayak mematuhi. Kalau pulpen ya bentuknya kayak pulpen kayak gitu sih. Bentuknya pasti panjang, nggak mungkin kan kalau bentuknya kayak kursi tapi disebut pulpen, ya kayak gitulah. Jadi dia mematuhi aturan-aturan yang ada. Nah, kalau proses bahasa kan ini udah nih. Nah, aku mau jelasin nih yang lainnya. Namanya proses berpikir. Apaan sih proses berpikir itu? Kata J.S. Surya Sumantri itu gini, proses berpikir itu adalah berpikir suatu aktivitas pribadi yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Berpikir juga merupakan pembentukan pendapat, kesimpulan, keputusan, terus kayak sesuatu yang bakal dia kehendaki gitu. Terus itu kata Surya Sumantri. Terus asas sarana berpikir ilmiah tuh kayak gimana sih? Nah, alat cabang-cabang pengetahuan itu menggambarkan materi dengan bertutur ilmiah. Maksudnya gini loh, berpikir ilmiah itu kayak cabangnya pengetahuan gitu. Jadi kalau kita nggak berpikir secara ilmiah, kita nggak bisa nih mengembangkan suatu pengetahuan atau hal-hal seperti itu kayak gitu. Jadi pikiran sendiri itu sebagai sarana atau alat buat mengembangkan suatu pengetahuan kayak gitu. Terus aturan cara berpikir tuh gimana sih? Kalau berpikir kan oke, aturan cara berpikir itu apa sih? Setiap berpikir kan pasti ada aturannya biar dia itu terarah gitu, biar kita nggak kepleset lah ceritanya. Nah, aturan cara berpikir itu apa sih? Jadi kayak mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran itu maksudnya gimana sih? Kayak mencari, mengusut, terus meningkatkan mutu dan penalaran. Kita nggak mungkin kan kalau kita nggak berpikir tapi kita mikirnya yang salah. Kita harus memikirkan sesuatu yang benar, dan sesuatu yang benar itu dicari dengan apa, yaitu mencari, terus mengusut, terus meningkatkan mutu dan meningkatkan mutu penalaran. Jadi kalau kita mikir gak sesuai nalar nih, nah pasti kita kayak bingung ini maksudnya apaan sih kayak gitu-gitu. Terus ketahui yang sedang kamu lakukan, maksudnya kayak oh iya berarti aku lagi jalan-jalan tuh kayak gimana sih, kayak nggak mungkin kan kalau aku lagi ngerangkak aku bilang ini jalan, itu udah salah. Itu cara berpikir yang salah. Terus ketahui dengan sadar apa yang kamu lakukan. Oh iya berarti aku lagi sadar nih kalau aku tuh lagi jalan, aku sadar nih kalau aku tuh lagi mikir tentang ini kayak gitu. Jadi terarah. Jadi pikiran kita itu berproses secara aturan berpikir yang benar kayak gitu. Terus ada cintailah definisi yang tepat. Maksudnya cintai definisi yang tepat itu sesuai dengan bahasa, itu dengan bagus. Terus asas-asas Aristoteles itu apa aja sih? Jadi para filsuf itu apa aja sih? Jadi ada asas identitas. Asas identitas itu adalah prinsipal identitas. Prinsipal identitas itu kayak seandainya aku tuh nggak bisa jadi dua, kayak aku ya aku, Saira ini ya ini kayak gitu. Terus kalau bolpen itu ya bolpen kayak gitu. Bolpen itu ya bentuknya kayak gini, dia nggak mungkin
gandain dengan hal lain kayak gitu. Jadi itu sebagai identitas kayak gitu, hal identik atau hal yang khas yang ada dalam sesuatu objek kayak gitu. Terus asas kontradiksi atau prinsipum kontradiksi, atau aku tidak bisa jadi sekaligus. Maksudnya gini, kalau aku udah di sini berarti aku udah di sini, aku nggak mungkin di tempat lain secara dalam waktu yang bersamaan. Contohnya aku kayak jam 10 pagi itu udah ada di supermarket, aku nggak mungkin kan jam 10 pagi udah ada juga di kantor, kan nggak mungkin. Nah itu namanya asas kontradiksi. Terus ada asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas penolakan kemungkinan ketiga ini kayak ada negatif ada positif. Nah kayak gitu, kita nggak mungkin kan dua-duanya itu positif dan dua-duanya itu negatif. Ada sesuatu hal yang dua-duanya itu sama dan itu nggak mungkin terjadi kayak gitu. Terus yang terakhir ada asas cukup alasan, tidak ada sesuatu tanpa alasan. Kayak maksudnya gini, asas ini tuh kayak segala sesuatu itu ada alasannya, nggak mungkin ada sesuatu tapi nggak ada alasannya. Kayak contoh apel jatuh nih, apel jatuh kan pasti dia jatuh karena ada gravitasi bumi, ya kan? Kenapa dia bisa jatuh kayak gitu? Terus oh ternyata emang waktunya udah jatuh, terus kok jatuhnya ke bawah karena emang ada gravitasi bumi kayak gitu. Oke, sampai di penjelasannya. Kalau ada yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.